وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa safiyuhu wa khaliluh addal amanah wa nasahal ummah wa balaghar risalah wa jahada fi sabilihi haqqa jihadih. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Puji tas puja kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala yang menitipkan kepada kita kesempatan hidup untuk melakukan pengabdian diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan lewat mengikuti jejak langkah ibadah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita ketahui bersama bahwasanya tidak ada yang patut kita contoh, tidak ada suri teladan yang sangat istimewa melainkan hanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwafillah rahimakumullah. Izinkan untuk malam ini menyampaikan satu bahasan terkait dengan masalah adab-adab menyampaikan ucapan salam. Karena setiap bentuk ibadah barang tentu sudah ada dalilnya. Barang siapa yang melakukan satu aktivitas tanpa dasar aturan dari Al-Quran dan Sunnah, maka sudah barang tentu hanyalah yang didapatkan dan tidak sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Man amila amalan laisa lahu fi amrina fahuwa raddun. Barang siapa yang melakukan satu bentuk amalan yang dalam urusan agama dan tidak ada contoh dari Rasulullah dan tidak ada dalil dalam Quran dan Sunnah, bahwa rodun maka jelas akan tertolak. Numutkeun bahasa urang mah tong kasebatkeun urang jadi jelema muslim anu capek gawe teu kapake. Jangan sampai salat kita hanya lelah, aktivitas kita hanya lelah, tapi tidak mendapatkan bagian pahala serta rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Langkung sae keneh ayeuna amal sakedik, tapi jelas-jelas sesuai dengan bentuk apa yang disyariatkan di dalam ad-dinul Islam. Begitu juga tidak ada amalan yang kecil di mata Allah kalau dilakukan dengan sesuai kaifiat yang berlaku disertai dengan dasar keikhlasan karena Allah, maka semua itu menjadi amalan yang sangat besar. Sampai satu bagian pun disampaikan dalam agama, ya, selamatkanlah dirimu sekalian walaupun hanya dengan sebiji kurma. Fattaqun nar walau bisyikki tamratin. Selamatkanlah dirimu walaupun dengan sebiji kurma. Artinya, jangan pernah meremehkan aktivitas amal soleh yang dianggapnya kecil. Tidak ada yang kecil di hadapan Allah. Membaca Quran saja satu huruf 10 kebaikan. Bayangkan, kalau baca surat Yasin, kita pas di
Kebetulan dalam keadaan baca pas sampai di surat Yasin, surat keberapa? 36 kan? Berapa ayatnya? 83. Berapa hurufnya? Jangan pernah ngitung. Jumlahnya ada 3.000, bukan sekitar, ada 3.000 huruf. Percaya? Nya pilih percanten etangnya lira. Ternyata itu Ana baca dalam kitab tafsir An-Nawawi, Imam An-Nawawi menuliskan ternyata jumlah hurufnya 3.000 huruf. Kebayang, satu huruf kebaikannya 10 kebaikan. Sudah berapa kebaikan yang dapatkan? Itulah Bismillahirrahmanirrahim saja. Berapa huruf? 19 huruf. Kalau kali 10 kebaikan 190 kebaikan. Makanya tidak ada yang sia-sia. Aktivitas apapun selama dikarenakan karena Allah dan kaifiatnya jelas sesuai dengan aturan agama atau tahqiqun bi muradillah, maka itu menjadi sesuatu yang agung, tidak ada yang remeh. Hanya sebatas bahasa orang begitu. Hanya sebatas kita memberi karena Allah satu bala-bala saja. Itu menjadi kebaikan dan itu menjadi asbab penyelamatan kita dari api neraka jahanam. Yang Rasul katakan, "Fattakun nar walau bisyikki tamratin." Selamatkan dirimu walaupun dengan sebiji kurma. Artinya jangan pernah remehkan. Termasuk mohon maaf, ucapan salam karena ini merupakan ibadah yang sangat agung, berarti ada aturannya. Makanya membacakannya dengan baik dan benar. Seringkali karena ketemu, "Assalamualaikum." "Waalaikum." Kan apa arti assalamualaikum? Kum, bahkan di kejauhan, kum. Apa artinya? Gak ada arti yang dimaksudkan. Jelaskan, pastikan kalimatnya adalah assalamualaikum. Karena dalam syariat paling pendeknya kalimat adalah assalamualaikum. Jangan terus assalamualaikum, assalamualaikum. Kan gak jelas juga. Karena ini adalah urusannya ibadah, maka pasti mesti sesuai dengan syariat. Dari mulai kalimatnya, cara membacanya seperti apa, karena tujuannya ibadah. Tidak bisa dianggap enteng. Ini, dan kalimat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ini keutamanya luar biasa. Assalamualaikum. Apakah ditentukan keselamatannya dunia? Tidak. Makanya ulama-ulama ahli tafsir mengatakan assalamualaikum, keselamatan bagi kamu sekalian dunia dan akhirah. Warahmatullahi, rahmat Allah bagi kamu dunia dan akhirah. Wabarakatuh, keberkahan dari Allah dunia dan akhirah. Begitu luar biasa keutamaannya. Tapi umat Islam sekarang sudah mulai sedikit agak gengsi untuk mengatakan kalimat assalamualaikum. Yang paling dulu mengatakan assalamualaikum paling gengsi. Kalau menjawab ya mudah-mudah sajalah. Dan yang kedua, seringkali kita mengatakan assalamualaikum hanya kepada orang yang kenal saja. Maka kata Rasul, ucapkan salam kepada orang yang kenal dan orang yang tidak kenal. Kecuali kalau di wilayah-wilayah, area-area yang kekhawatiran orang itu ternyata bukan muslim. Di negara-negara luar yang notabene ternyata mayoritas orang-orang kafir, dikhawatirkan. Ya, lebih baik untuk tidak lebih dahulu. Kalau sudah yakin orang muslim, assalamualaikum. Silakan di Mekah kalau waktu umrah. Ketemu assalamualaikum. Ketemu di live, ketemu aja. Penting satu umat muslim kan, pastikan di wilayahan jazirah, di wilayahan apa tanah haram itu pasti muslim semuanya kan. Diharamkan ada orang non muslim. Assalamualaikum. Kenal tidak kenal, assalamualaikum. Di orang masuk. Pernah assalamualaikum. Udah mah cukup, hei. Cukup, itu gak ada nilainya. Termasuk kalimatnya, kalimat yang disampaikan, punten. Pertanyaannya, baik nggak secara moral? Baik kan? Secara etika baik, punten. Bahasa Jawanya nun sewu, amit. Itu bagian daripada kebaikan. Cuman nilai ibadah tidak. Kalimatnya. Tapi kalimat assalamualaikum, assalamualaikum. Berani datang ke Alfa, bukakan, assalamualaikum. Pada yakin penjaganya orang muslim. Kenapa tidak? Assalamualaikum. Satu kebaikan. Satu kebaikan. Oke. Makanya kita sampaikan dalil-dalil yang berkaitan dengan adab-adab salam. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan pada surat An-Nur ayat 27. Ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan
ghaira buyutikum hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memasuki rumah yang bukan rumah kamu sebelum meminta izin dan memberi salam kepada penghuninya. Ini syariat yang pertama. Jelas. Disyariatkan bukan punten, bukan sampurasun, tapi assalamualaikum. Apakah boleh mengatakan punten? Boleh. Kenapa kita tidak lebih bangga sebagai umat Islam lebih dahulu mengatakan kalimat assalamualaikum dibandingkan dengan kata punten? Kawarung berani punten, berani assalamualaikum. Wanikannya punten dibandingkan assalamualaikum. Pada orang assalamualaikum. Ih, sugan teh semah. Padahal nggak protes. Semah mah jangan tamu terus. Padahal ketemu saja, Bapak ketemu Pak DKM, ketemu anak. Assalamualaikum, salam. Terhalang tembok, ketemu lagi, assalamualaikum lagi. Berangkat, ternyata di pos ketemu lagi, assalamualaikum lagi. Suka gitu? Bosan lah, dia nges. Seringkali orang menganggapnya sepele, padahal ibadah yang sangat agung. Ibadah yang sangat luar biasa, tidak bisa disepelekan. Kemudian, fa idza dakhaltum buyutan fasallimu ala anfusikum tahiyyatan min indillah mubarakatan thayyibah. Maka apabila kamu memasuki rumah dari rumah ini, hendaklah kamu memberi salam kepada penghuninya, yang berarti memberi salam kepada dirimu sendiri. Kita bawa kunci, kita masuk rumah, pemiliknya akan kita. Sedangkan di rumah gak ada. Ayat ini menunjukkan dibolehkan juga kita membacakan salam kepada penghuni milik rumah itu sendiri. Kita sendiri mengatakan salam. Assalamualaikum. Kan namun aya nu ngajawab tanpa pengetahuan, ya alhamdulillah. Urang nu buka kuncina, assalamualaikum. Itu disunahkan. Masuki rumah yang kita bawa kuncinya sendiri, kita yang membukakan, itu dibolehkan dan disunahkan tetap mengatakan assalamualaikum. Sampai nanti dalam hadis disebutkan, maka syaitan dan ternyata anggota-anggotanya dia mengatakan, kita sudah tidak memiliki lagi tempat di rumah ini. Yuk kita pindah ke tempat yang lain. Itu diantaranya. Kemudian, wa idza huyyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Apabila kamu diberi penghormatan dengan suatu penghormatan, kan itu merupakan bagian daripada penghormatan, termasuk doa yang sangat istimewa, penghormatan kepada orang lain dengan ucapan assalamualaikum. Wa idza huyyitum bi tahiyyatin, bagaimana jawabannya? Fahayyu bi ahsana minha. Balaslah penghormatan itu dengan yang lebih baik daripadanya, atau balaslah penghormatan itu dengan yang serupa atau setimpal. Setidaknya ayat ini memberikan sebuah informasi, kalau ada orang yang berikan penghormatan kepada kita assalamualaikum, minimal jawaban dengan waalaikumsalam, ataupun dengan kalimat yang lebih baik assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi kalau orang lain mengatakan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, cukup saja waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, tidak ada lagi tambahan-tambahan yang lain. Suka ditambah wa magfiratuh wa ridwanuh segala macam. Enggak, dalam syariatnya hanya sampai wabarakatuh. Kemudian dalam hadis Rasulullah SAW, la tadkhulul jannata hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabbu. Ala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum absus salam bainakum. Kalian tidak akan masuk surga hingga kalian beriman. Dan tidaklah kalian dikatakan beriman hingga kalian saling mencintai sesama muslim. Bahkan tadi di ibu-ibu disampaikan tentang salah satu wasiat Rasulullah kepada Abu Dzar bin Jundab bin Junadah bin Sakan Al-Ghifari. Di antaranya adalah bihubbil masakin wa an adwa minhum. Mencintai orang-orang miskin dan mendekat kepada mereka. Memberikan perhatian terhadap urusan-urusan kebutuhan mereka. Itu wasiat Rasulullah kepada Abu Dzar Al-Ghifari. Kalian tidak akan masuk surga hingga kalian beriman.
Dan tidaklah kalian dikatakan beriman hingga kalian saling mencintai. Ketahuilah, aku akan mengabarkan kepada kalian sesuatu yang apabila kalian melakukannya, niscaya kalian saling mencintai. Kata Rasulullah, yaitu sebarkan salam. Terbayang? Ketemu, terngakang, Assalamualaikum. Pasti ketemu lagi, Assalamualaikum. Karena merasa kita dihargai dan kita pun bisa menghargai, akan tumbuh rasa kasih sayang di antar sama kita. Bahkan punten-punten kalimat Assalamualaikum itu akan menjadi penghilang keraguan orang. Saya curiga kasih eta asanat ini asa baheun ke orang. Kan bisa jadi satu waktu kok curiga saya gak punya masalah apa, tapi kok kelihatannya agak cemberut gitu kelihatannya. Pas ketemu ternyata Assalamualaikum. Ah kening teu naonnya. Bisa aja. Mungkin gak terjadi. Kita ada kecurigaan, ada apa ya kok sikapnya agak beda, rasanya asa kurang enak gitu ya. Tapi pas ketemu Assalamualaikum. Lagian jabat tangan. Rasa enggak? Hilang enggak keraguan itu? Ah, ternyata gak apa-apa ya. Orang sampai mengatakan Assalamualaikum lebih dahulu. Itu sampai kehilangan. Rasa ghil dalam hati kita menjadi hilang. Akan tumbuh saling mencintai di antara semua muslim. Al-muslimu akhul muslim. Karena seringnya mengatakan Assalamualaikum. Mungkin gak yang keduanya? Orang akan berangkat. Bisa jadi Allah berikan ujian di perjalanan. Assalamualaikum. Semoga Allah berikan keselamatan. Mungkin gak Allah ganti dengan keselamatan? Dengan doa yang kita ucapkan. Itulah Allah yang menentukan semua itu. Maka kalimat ini bukan kalimat bagian daripada life service, bukan hanya bentuk gaya hidup, bukan hanya sebatas ucapan bibir saja, tapi ini kalimat doa yang kalimat thayyibah yang mengandung nilai unsur doa yang sangat istimewa. Makanya perlu dengan keseriusan. Assalamualaikum, benar-benar niat ibadah tulus karena Allah. Kalau bahasa anak, ya kita ibadah yang lain yang besar belum bisa maksimal. Bahasana teh nu badag atau can kaon cing atuh nu ieu mah nu bisa nu mampu. Kenapa tidak kita maksimalkan dengan ibadah yang seperti ini? Pak, terbayang Bapak anggota di Polsek. Ada masyarakat yang datang. Assalamualaikum. Ibu ada yang bisa dibantu? Ketemu lagi Assalamualaikum. Wah, resep kasih Bapak polisi eta. Mungkin apa terjadi? Kan itu disarankan sama komandan-komandan, kita bisa jadi seperti itu. Pelayanan kan sebut polisi kita penggunanya adalah sebagai bentuk pelayan masyarakat. Nah, ternyata dengan ramah saja, dengan ucapan Assalamualaikum, mungkin ada masalah-masalah, mungkin sekian persen sudah terbereskan masalahnya dengan sikap kita pun dengan cara yang baik, itu akan memberikan perhatian yang lebih. Anda pernah ngisi di sebuah kajian khusus para pekerja toko emas, pelayan toko emas, kebetulan qadarullah yang milik Pak Haji Wawan, ya, semuanya laki-laki semuanya. Ya, barokah. Anda sampaikan antum cara untuk menarik simpati, tapi ini bukan karena dunianya, tapi ini benar-benar lakukan apa yang disontohkan Rasulullah, sunnah ini lakukan sebaik mungkin. Ketemu datang orang-orang ibu-ibu yang datang, biarkan kita Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ibu, aya nu tiasa dibantos ke abdi, mangga manawi. Tiap kali yang datang, kan ada tanggapan masyarakat. Resep cenah ka toko emas eta mah disambut dengan ucapan Assalamualaikum. Ternyata sunnah Rasul itu memberikan keberkahan. Itu menjadikan luar biasa. Ini luar biasa. Bisa jadi kan, kita dari rumah berangkat, Umi berangkat dulu ya. Assalamualaikum. Semoga Allah berikan keselamatan yang di rumah. Allah akan berikan penjagaan keselamatan itu. Dengan ucapan Assalamualaikum ini. Makanya ini bukan satu ibadah yang biasa-biasa, tapi ini merupakan ibadah yang sangat agung. Ya. Maka Rasul mengatakan, ingin aku beritahukan bahwa kamu bisa saling mencintai. Maka Rasul katakan, absyus salam, sebarkan salam bainakum di antara kamu sekalian. Mana mungkin anak-anak kita akan membiasakan ucapan Assalamualaikum apabila tidak dicontohkan oleh orang tua kita. Banyak kan umat Islam yang merasa gengsi dengan mengatakan Assalamualaikum. Sebarkan saja. Ternyata Rasulullah SAW di saat ketemu anak-anak, ya, Rasul sedang berjalan ketemu anak, Rasul ternyata ucapan Assalamualaikum lebih dahulu. Assalamualaikum. Assalamualaikum ya bunai. Assalamualaikum. Rasul ternyata memberikan contoh seperti demikian. Kenapa kita tidak? Kan jalan dari depan, dari pos, dari ini jalan. Cuma anak-anak Assalamualaikum warahmatullah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu anak. Lama-kelamaan karena seringnya, bisa jadi anak itu yang mendahului kita. Assalamualaikum. Kenapa? Karena dibiasakan terjadi. Apakah sudah terjadi hal yang seperti itu? Kan belum terjadi. Makanya biasakan kalimat itu. Hadirkan. Nanti Allah berikan keselamatan kita, kepada keluarga kita, kepada perumahan kita, kampung kita. Karena menyebarkan kalimat itu. Ya hafizallah rahimakumullah. Ya, oke. Selanjutnya, itu kaitan dengan dalil-dalil tentang masalah ucapan salam. Di antara adab mengucapkan salam, di antara perkara yang disunahkan adalah membiasakan diri untuk saling memberi salam dan menyampaikan salam serta kewajiban untuk menjawabnya. Dalil sunnahnya hal ini sangat banyak. Di antaranya adalah sabda Rasulullah SAW di atas yang tadi. Demikian pula yang dilakukan oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Dan dalil-dalil yang populer tersebut sudah mencukupi nas-nas yang lainnya. Adapun menjawab salam, maka hukumnya adalah wajib. Seorang muslim diwajibkan menjawab salam. Jika tidak, maka dia berdosa. Dalil yang menunjukkan wajibnya menjawab salam sangatlah banyak. Di antaranya adalah wa idza khuyyitum, yang tadi ayatnya, wa idza khuyyitum bitahayyatin fahayyu bi ahsana minha. Karena ada yang menafsirkan kalimat fahayyu bi ahsana minha itu bentuknya kalimat bentuk fiil amar. Al aslu fil amri lil wujub, bentuk perintah menunjukkan bentuk kepada kewajiban. Itu kalimatnya. Apabila kamu diberi penghormatan dengan suatu penghormatan, maka balaslah penghormatan itu dengan yang lebih baik daripadanya, atau balaslah penghormatan itu dengan yang serupa. Itu alasan dalil yang menyatakan tentang kewajiban untuk menjawab bentuk kalimat salam. Disampaikan oleh Ibnu Hazm, Ibnu Abdil Bar, dan Syekh Taqiyuddin telah mengutip ijma tentang wajibnya menjawab salam. Kemudian, kalau muncul sebuah pertanyaan, jika seorang mengucapkan salam kepada jamaah, apakah setiap orang dari jamaah tersebut diwajibkan menjawab dari salam tersebut, atau cukup salah seorang dari mereka saja? Maka jawabannya adalah seorang yang mengucapkan salam kepada jamaah, jika setiap orang dari jamaah tersebut menjawab, maka itulah yang lebih utama, itulah yang lebih afdal. Akan tapi jika satu orang saja dari mereka yang menjawab salamnya, sedangkan yang lainnya diam, maka yang lainnya sudah tidak lagi wajib untuk menjawab hal tersebut. Cuman dapat keuntungan dari menjawabnya. Yang tidak menjawabnya tidak mendapatkan keuntungan dan pahala dari menjawab salam itu sendiri. Karena sudah tertanggulangi dengan, walaupun hanya dengan salah seorang saja. Diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib, ia berkata, salam salah seorang dari jamaah sudah mewakili jamaah lainnya jika mereka lewat di depan orang lain, dan jawaban salam salah seorang di antara semua duduk sudah diwakili oleh yang lainnya tersebut. Hal ini menunjukkan bahwasanya kalimat salam jawabannya walaupun wajib, maka bisa diwakili oleh hanya satu orang atau beberapa orang saja. Kalaupun ternyata menjawab semua, itu jauh lebih istimewa. Kemudian sifat salam. Sifat salam ucapannya adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu yang paling utama. Atau yang kedua, Assalamualaikum warahmatullahi. Atau hanya sebatas Assalamualaikum. Itu pun dibolehkan. Sudah barang tentu yang paling afdal adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Dalilnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah yang tadi. Wa idza huyitum bi tahiyatin fahyu bi asana minha aw rudduha. Dan hendaklah jawaban salam dalam bentuk jamak atau banyak, meskipun hanya kepada seorang saja. Ada pertanyaan, kenapa kalimatnya Assalamualaikum kepada seorang, tapi tidak mengucapkan kalimat Assalamualaikum? Kan secara kaidah bahasa Arab itu Assalamualaikum, keselamatan bagi kamu seorang. Kalau duaan Assalamualaikum. Yang banyak orang Assalamualaikum. Perempuan satu Assalamualaikum. Kalau dua orang perempuan Assalamualaikum. Kalau banyak Assalamualaikum. Ya. Kenapa ini sifatnya ke seorang tapi tetap menggunakan Assalamualaikum? Satu, karena sifatnya adalah ma'thur. Yang kedua, bentuknya tauqifiyah. Ini adalah sebuah bentuk ketetapan.
Karena sudah Rasul mencontohkannya seperti itu, walaupun ke seorang tetap saja mengatakan Assalamualaikum. Seperti kita mendoakan mayit satu, Allah maghfir lahu. Kalau mayitnya dua, ya Allah maghfir lahu juga ternyata. Banyak juga Allah maghfir lahu. Kan di orang lain sebagian mungkin laki-laki Allah maghfir lahu, perempuan filaha, mun banci jadi kumaha. Allah maghfir lehe. Kan tidak bisa. Ya sudah, aturannya karena sifatnya tauqifiyah dan itu sifatnya masyhur, maka ikuti apa yang ada. Walaupun ketemu dengan seorang, Assalamualaikum. Dua orang, Assalamualaikum. Banyak orang, laki-laki perempuan bersatu, Assalamualaikum. Tetap saja. Karena sifatnya masyhur, sesuai dengan asarnya. Ketetapannya seperti itu. Sami'na wa ata'na. Ikuti saja apa yang telah disampaikan. Jangan dibikin susah lah. Hal-hal yang sudah jelas aturannya, sudah jelas bagaimana cara untuk melakukannya, ya sudah jelas. Oke. Kemudian yang ketiga, dimakruhkan mengucapkan salam hanya dengan kalimat alaikas salam. Makanya tidak baik mengatakan kum, tidak perlu dijawab itu. Makanya kan di WA kum, mikum, naon mikum. Kan ada, nggak jelas. Yang jelas adalah Assalamualaikum. Paling pendeknya kalimatnya segitu. Kayak ASS, nggak usah dijawab lah. Kan ASS itu artinya kan menjadi salah. Mohon maaf ya, secara bahasa Inggris ASS itu adalah pantat artinya. Ini sedangkan ASS diasumsikan dengan ucapan Assalamualaikum. Tama ASS URWB. Kan nggak ada syariatnya. Nggak baik lah. Nggak baik. Termasuk juga mengatakan Allah SWT. Nggak perlu seperti itu. Kalau mau Allah Azza wa Jalla, Allah Tabaraka wa Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala, silakan sekalian. Kalau enggak, jangan pakai singkatan-singkatan itu. Karena enggak ada dalam syariatnya. Rasulullah SAW, apa SAW? Kalau bikin mau asal, udah sekalian. Rasulullah SAW. Kalau enggak sekalian. Ya, jangan bikin satu aturan-aturan yang baru seolah-olah boleh disingkat. Nah, jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala disingkat jadi SWT. Enggak. Gak elok lah bagi seorang muslim. Gak ada ketentuan dalil yang melakukan hal yang seperti itu. Jadi dimakruhkan mengucapkan salam hanya dengan kalimat alaikas salam. Beberapa hadis sahih menjelaskan perkara ini. Di antaranya adalah hadis yang telah diriwayatkan oleh Jabir bin Salim Al-Hujaimi, bahwa dia berkata, aku mendatangi Rasulullah SAW dengan mengatakan alaikas salam. Maka beliau bersabda, janganlah engkau mengucapkan alaikas salam, akan tapi ucapkanlah assalamu alaika. Kalimatnya. Dan Abu Daud meriwayatkan dengan lafaz, aku mendatangi Nabi dan mengucapkan alaikas salam, wahai Rasulullah. Maka beliau menjawab, janganlah engkau mengucapkan alaikas salam, karena sesungguhnya ucapan seperti itu untuk orang yang telah mati. Hadis di atas menunjukkan makruhnya mengucapkan salam dengan kata alaikas salam. Sudah jelas, assalamualaikum. Dimakruhkan, tidak sampai kepada haram. Hanya sepakat ulama dimakruhkan dengan mengatakan kalimat alaikas salam. Sebagian ulama merinci masalah ini, sementara kami telah mencukupkan keterangan hadis yang sudah dijelaskan barusan. Yang keempat, disunahkan mengulangi salam hingga 3 kali apabila salam itu disampaikan kepada jamaah yang banyak, atau ketika ragu apabila yang mendengar salam itu tidak mendengarnya. Assalamualaikum. Ketinggal itu tidak ada respon, sepertinya tidak mendengar. Assalamualaikum. Ternyata masikannya kurang. Agak surat di tangan sedikit. Assalamualaikum. Itu dibolehkan. Disunahkan untuk mengucapkan, mengulangi. Termasuk kan ke rumah. Assalamualaikum. Tok lagi, assalamualaikum. Sudah 3 kali diketuk dan tidak ada tong tuang toong kana janela. Ritipi nama hurung gitu. Itu tidak baik. Kata dalam hadis nantinya, orang yang seperti itu pantaslah kalau matanya dicongkel. Karena urusannya urusan rahasia orang lain. Gimana kalau sedang ternyata terbuka aurat istrinya? Tidak baik. Walaupun hati-hati, walaupun kita ke adik kita yang di dalamnya ada istrinya, pastikan. Tidak sembarangan kita masuk ke rumah adik kita. Kita masuk ke rumah kakak kita, selonong boy, nggak bisa.
Jangan-jangan nanti ada masalah-masalah yang lain. Pastikan dengan meminta izin dan minta dengan ucapan kalimat salam tersebut. Jadi disunahkan mengulangi salam. Diriwayatkan dari Anas radhiyallahu anhu bahwa Nabi SAW berbicara dengan sebuah kalimat. Beliau mengulanginya hingga 3 kali. Dan jika beliau mendatangi sekelompok kaum, beliau mengucapkan salam hingga 3 kali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin kurang terdengar. Assalamualaikum. Sampai 3 kali. Dan itu dibolehkan. Imam An-Nawawi berkata, setelah hadis ini, hal ini dilakukan ketika jamaahnya sangat banyak. Dan Ibnu Hajar menambahkan juga, apabila disangka bahwa salam itu belum didengar, maka dibolehkan mengulanginya 2 kali, 3 kali. Dan tidak boleh lebih daripada ketentuan yang 3 kali tersebut. Saya menyampaikan Assalamualaikum, ceramahan, masih ribut. Rasanya mungkin dianggap belum terdengar, maka diulangi lagi. Kalau memang dianggap masih kurang terdengar, maka dibolehkan sampai 3 kali. Kalau memang sudah terdengar ucapan itu, ya sudah, jangan dipaksakan. Cukup 1 kali Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sudah terdengar. Cukup. Kemudian disunahkan mengeraskan suara ketika memberikan salam. Begitu pula sebaliknya. Kenapa? Sungguh Nabi SAW telah memberikan petunjuk tentang mengucapkan salam dengan suara yang wajar untuk bisa didengar. Artinya kenapa disebut dikeraskan? Supaya orang yang diajak untuk komunikasinya itu bisa mendengar dan merespon ucapan salam kita. Begitu juga bagi orang yang menjawabnya. Karena kalau ternyata tidak agak keras dan tidak terdengar oleh orang, akan menimbulkan kecurigaan. Assalamualaikum. Dan agak sedikit berbisik. Nah, karena akan meragukan orang yang bertanya. Orang meragukan orang mengucapkan salam, maka ucapannya itu kalimat lebih Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Biar orang yang mengucapkan salam itu meyakinkan bahwa dia telah menjawab ucapan salam tersebut. Kenapa sampai demikian? Inilah aturan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini bukan hanya aturan sebatas kalimat-kalimat yang biasa, tapi ini kalimat yang dibimbing oleh syariat, dibimbing oleh Al-Qur'an, dibimbing oleh wahyu Allah Subhanahu wa taala, dibimbing oleh Rasulullah SAW. Kenapa? Karena ini adalah bentuk-bentuk sikap dan kalimat-kalimat dan ucapan yang memang akan mendatangkan rahmat Allah dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, itulah ya di antaranya disunahkan untuk melakukan hal itu. Nah, yang keenam, termasuk disunnahkan adalah menyamaratakan salam, yaitu mengucapkan salam kepada orang yang kita kenal dan mengucapkan salam kepada orang yang tidak dikenal kita. Ini yang jarang teramalkan. Sok jeung wawu hungkul teh. Assalamualaikum. Teu naon kana angkot oge pas salam lebat assalamualaikum. Masuk. Asa arera. Asa gengsi gitu ya. Kalau meyakini itu orang muslim, kenapa tidak kita bertemu? Kan di saat bertemu, la taqiyya. Saat bertemu 2 orang yang muslim, assalamualaikum. Kenapa tidak? Itu dibolehkan juga. Jadi, sekali lagi, hal ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan dari Sahihain dan selainnya, Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma, bahwa seseorang bertanya kepada Rasulullah SAW, amalan apa yang paling baik dalam Islam? Maka beliau mengatakan, tut'imut ta'am wa taqra'us salam ala man arafta wa man lam ta'rif. Amalan yang terbaik dalam Islam adalah memberikan makan kepada orang yang membutuhkan makanan tersebut. Wa taqra'us salam, dan mengucapkan salam ala man arafta, kepada orang yang engkau kenali, yang jelas itu muslim. Wa man lam ta'rif, dan orang yang engkau tidak kenal pada awalnya. Itu bagus sekali. Dan yakin orang muslim. Kalau orang non muslim kan tidak boleh. Diharamkan. Ya. Hanya kepada orang muslim. Ya. Jangankan gitu kan, kita satu kantor kadang-kadang nggak begitu kenal kan. Kadang-kadang acuh tak acuh. Apalagi dengan perusahaannya agak sedikit gede. Soalnya detek bang. Masuk ke penak. Assalamualaikum. Jadi kenal nongol. Kenapa? Karena dengan tujuan untuk menyebarkan dan membiasakan keadaan. Biar benar-benar salam itu menjadi tersebar. Karena banyak orang yang mengamalkannya. Kenapa sekarang tidak tersebarkan? Hanya di kalangan-kalangan tertentu.
jamaah majelis dengan majelis, jamaah masjid dengan masjid. Hanya gitu kan? Di luaran. Orang tidak mengenal. Maka mulai dengan diri kita. Kalau sudah yakin. Assalamualaikum. Udah biarkan. Direspon, tidak direspon, dijawab, tidak dijawab. Sudah. Sok sobian Pak. Bapak di kantor gak? Viral gitu. Mereka sah, lama kelamaan mau naruskan nami Bapak. Mereka Bapak salam gitu. Bisa jadi. Tapi itu kan jadi kebaikan. Di anak, di rumah ada. Ya Allah, dia tuh tukang ojek. Bukan tukang ojek. Tukang apa ya? Tukang jualan. Ketemu orang itu selalu kena Assalamualaikum. Di kampung ketemu orang Assalamualaikum. Siapapun orangnya selalu ditanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai pada ujung-ujungnya dikenal dia itu aki salam. Pasti ketemu orang dan yakin itu muslim semuanya selalu mengatakan Assalamualaikum. Anak kecil saja ditanya Assalamualaikum. Inilah hebatannya. Jadi hadis ini berisi anjuran menyampaikan dan menyebarkan salam di antara manusia karena padanya terdapat kemaslahatan yang sangat besar. Di antaranya adalah menyatukan sesama kaum muslimin dan menenteramkan hati antara satu dengan yang lainnya yang tadi Anda sampaikan. Ya, itu akan hilang rasa gil-gil segala macam. Ya, punten meh, hal yang kecil saja di rumah agak sedikit kelas dengan istri, Mas berangkat, kalau tanpa assalamualaikum bener-bener kelihatan marahnya. Kalau saat berangkat, berangkat dulu, assalamualaikum, rasa kekecewaan akan berkurang. Datang lagi ke rumah, yang tadi pagi-pagi mungkin agak sedikit keras, assalamualaikum, itu akan semakin hilang hal yang seperti itu. Ini keuntungan yang luar biasa. Ya. Dalam Musnad Al-Imam Ahmad tercantum sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Ia berkata, Rasulullah SAW mengatakan, inna min asyratis saati idza kanatit tahiyyatu alal ma'rifah. Sesungguhnya di antara tanda-tanda hari kiamat adalah jika ucapan salam disampaikan hanya kepada orang yang dikenal saja. Dalam riwayat lain disebutkan, seseorang mengucapkan salam kepada orang lain dan tidaklah ia mengucapkan salam hanya kecuali kepada orang yang dikenal saja. Ini kebanyakan di zaman sekarang kenyataannya seperti itu. Sesama muslim ketemu, biasakan. Assalamualaikum. Bosan, jangan kalimat bosan. Kenapa kita tidak lebih bangga? Orang lain saja yang tidak kenal, say hello kan, morning. Pagi-pagi kan good morning. Kenapa tidak kenal good morning? Aja, kenapa orang jenguk mati Islam? Assalamualaikum. Bukan syarat sadinten menang 100 kali assalamualaikum. Kan tidak akan pernah rugi. Doa itu akan terucapkan. Gitu. Yang ketujuh, disunatkan bagi orang yang datang terlebih dahulu mengucapkan salam. Ini adalah perkara yang sangat populer dan tersebar di tengah manusia. Dan sekian banyak nas yang mengandung amalan tersebut. Di mana disunahkan bagi seorang yang datang berkunjung untuk mengucapkan salam tanpa saling menunggu. Dan itu boleh. Bahkan salah satu bentuk bagian yang disyariatkan mencuri itu yang diantara mencuri yang baik itu adalah mencuri salam. Batur bade salam, pihalaan kurang kan dipaling teh. Assalamualaikum, kan itu boleh. Mencuri salam seperti itu. Yang kedelapan, orang yang berkendaraan disunatkan memberikan salam kepada orang yang berjalan kaki. Ya. Demikian pula orang yang berjalan kaki bersalam, mengucapkan salam kepada orang yang sedang duduk. Orang yang sedikit mengucapkan salam kepada orang yang banyak. Makanya anak menyampaikan di sekolah, kan seringkali terjadi di sekolah itu ternyata terjadi kebalikan di dalam hadis. Datang ke sekolah, guru itu selalu mengatakan, nanti siapkan, di saat guru datang diajarkan dengan mengatakan istiadan, siap, kiaman, berdiri, salaman. Ternyata bukan guru yang mengatakan salam dari sedikit kepada banyak, ini terbalik, malah anak-anak yang banyak mengucapkan salam kepada guru yang seorang, padahal yang sedikit kepada yang banyak. Ini kaitan dengan sunnahnya seperti itu. Orang yang sedikit mengucapkan salam kepada yang banyak. Gitu. Ini keberadaannya. Yusallimur raqib alal masi wal qalilu al katsir. Naklah orang yang berkendaraan memberikan salam kepada orang yang berjalan
Demikian pula orang yang berjalan ya, mengucapkan salam kepada orang-orang yang sedang dalam keadaan duduk. Kenapa tidak? Tiap kali ketemu satpam di depan, Assalamualaikum. Kan pada duduk, kadang-kadang kita di kendaraan, kenapa tidak? Assalamualaikum. Sering. Ucapkan, maksimalkan. Tiap ketemu, berangkat, Assalamualaikum. Pulang, Assalamualaikum. Biarkan Allah yang mencatat kebaikan-kebaikan itu. Jangan anggap sepele. Termasuk juga dalil yang menyampaikan adalah yusallimus saghir alal kabir wal maru alal qaid wal qalil alal kathir. Yusallimus saghir, hendaklah yang kecil memberikan salam alal kabir, orang yang usia lebih muda, jauh lebih baiknya yang lebih muda mengucapkan salam kepada yang lebih dewasa. Wal maru alal qaid, yang berjalan kaki kepada orang yang duduk. Wal qalil alal kathir, yang sedikit bersalam kepada yang lebih banyak. Inilah diantara bentuk syariat-syariat yang telah ditentukan. Termasuk juga bagaimana mengucapkan salam kepada wanita asing, wanita yang bukan mahram. Sebagian ulama melarang seorang laki-laki mengucapkan salam kepada wanita asing, dan sebagian lagi membolehkannya. Jika diyakini akan aman dari fitnah, maka boleh. Pan curiga, kamu berjeng wanita asing, hegelis ongko. Kan piobrolan teteh. Ya, makanya kan para ulama mengatakan apabila tidak akan menjadikan fitnah ucapan salam itu, maka silakan. Kalau sekiranya fitnah, lebih baik untuk tidak saja. Akan menimbulkan, karena menjaga kemandaratan itu jauh lebih baik mendatangkan daripada kepada kemaslahatan. Darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Ucapan salam itu maslahat kan? Maslahat. Tapi ternyata menolak kemaslahatan jauh lebih dikedepankan. Apakah lebih baik mendatangkan kemaslahatan dengan mengucapkan salam? Atau yang kedua, nanti salam maslahat sampai tapi madarat jauh lebih besar, akan menimbulkan fitnah. Maka jauh lebih baik untuk menjaga kemafsadatan dibandingkan dengan mendatangkan kemaslahatan. Maka pikir-pikirkan lebih dahulu. Apabila kita mengatakan salam kepada orang yang asing atau wanita lain yang bukan mahram, sekiranya tidak akan menjadikan fitnah, itu dibolehkan. Tapi bari jong leteng-leteng ngali wajah naongkonya. Ya. Assalamualaikum, cukup saja. Kalau sekiranya akan menjadi fitnah, jauh lebih untuk tidak. Kata para alim ulama kalimatnya itu. Islam itu sampai di arah sana, menjaga keberadaan agama itu. Jadi disunahkan memberikan salam kepada anak kecil. Ini dalil yang menyatakannya. Hal ini bertujuan untuk mengajari, untuk tarbiyah, tarbiyatul aulad, memberikan pendidikan, edukasi kepada anak-anak kecil. Kenapa tidak? Kita ucapkan assalamualaikum. Dedek, bapak berangkat dulu ya. Assalamualaikum. Ketemu anak kita, assalamualaikum. Kenapa tidak? Biar terjadi kebiasaan. Biar jadi kebiasaan. Bukan bapak, dadah, halo. Bukan. Ucapan assalamualaikum didahulukan. Kita mesti lebih bangga. Punya agama. Kita punya aturan yang lebih istimewa dibandingkan dengan aturan-aturan yang lainnya. Jadi hal ini bertujuan untuk mengajari, melatih mereka sejak dini tentang adab syar'i, dan orang yang melakukannya telah meneladani Rasulullah SAW. Anas bin Malik radhiyallahu anhu telah mengabarkan kepada kita tetangganya bahwasanya ia berjalan bersama Rasulullah SAW. Beliau melewati anak-anak yang sedang bermain, kemudian beliau mengatakan assalamualaikum. Ini ternyata ada contohnya Rasulullah SAW. Bentuknya bentuk hadis yang lihat Rasulullah SAW. Rasulullah memberikan contoh. Ketemu dengan anak kecil, bukan anak kecil yang mengatakan, tapi Rasul yang memberikan contoh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu diantara bagian-bagian tentang adab salam. Mudah-mudahan dengan adab ini, dengan aturan ini, dengan syariat ini, dan sunnah yang contoh Rasulullah ini, memberikan sebuah kita kepada mendakwahkan sunnah-sunnah Rasulullah SAW, bukan mendakwahkan hal yang lain-lainnya. Itu saja dulu pembahasan yang Anda bisa sampaikan, hanya untuk membacakan saja. Semoga apa yang Anda bacakan memberikan faidah yang besar untuk kita. Kalau ada hal-hal yang lain yang bisa kita diskusikan bersama, mungkin disilahkan lebih dahulu. Apakah yang muslim mengucapkan salam kita, apakah kita jawab gimana? Ustaz, bantosan dan Anda boleh ngeliat. Tidak ada syariat untuk kita untuk menjawab salam mereka. Karena tidak sesuatu satu akidah.
Seolah-olah nanti mereka akan satu waktu gini. Apa yang jadi masalah? Islam itu menghalangi bentuk tasabuh dari mulai akar-akarnya. Kalau orang Kristen sudah membiasakan diri, Assalamualaikum, Assalamualaikum. Contoh gini, orang Kristen sekarang banyak yang mengatakan minal aidin wal faidin. Selamat hari raya, minal aidin wal faidin. Karena dianggapnya toleransi. Lama kelamaan umat Islam, kenapa orang lain mengucapkan kepada kita, kenapa kita tidak? Kan gitu kelihatannya. Maka satu waktu umat Islam akan mengatakan selamat hari Natal ya. Kalau jelas diharamkan kan? Tidak boleh. Berarti menyepakati, menyetujui tentang syariat mereka yang diajarkan, yang digunakan oleh mereka. Makanya dengan demikian kita tidak perlu untuk merespon tentang hal yang seperti itu. Mohon maaf kalau jawaban Anda kurang tepat. Ustaz, gimana? Dapat Ustaz? Bahkan ada yang dulu kalau tidak salah, ada orang-orang kafir yang mengatakan assalamualaikum. Kan ternyata dijawab lagi, sempat putri Rasul itu marah besar gitunya. Tidak boleh sikap kita seperti itu, mengatakan waalaikumsalam. Jawabannya gitu. Kan kehancuran bagi kamu, sebaliknya waalaikumsalam, bagi kamu juga kehancuran. Gitu. Makanya hati-hati kaitan dengan hal-hal yang seperti itu, karena akan menimbulkan hal-hal yang baru, toleransi, menganggapnya orang itu care dengan kita, supaya kita menimbulkan care kepada mereka. Kalau dalam urusan masalah sosial, is okay. Tapi dalam masalah akidah, dalam masalah syariat, kita tidak bisa. Lakum dinukum waliyadin. Urusan agama kita untuk kita, agama mereka untuk mereka. Ya, makanya termasuk juga dalam syariat, kita tidak boleh menghina Tuhan mereka. Tidak boleh kita menghina Tuhan-Tuhan mereka. Karena satu waktu mereka akan menghina Tuhan kita lebih keji lagi. Lebih hina lagi. Ya. Walaupun mereka itu telah dianggap, walaupun Tuhan mereka itu batil semuanya, tapi tidak boleh kita menghina Tuhan mereka. Kenapa? Karena dikhawatirkan nanti akan tumbuh jawaban hinaan terhadap Allah Subhanahu wa taala jauh lebih keji. Gitu Pak Nabi. Ya. Meminta ya Pak sakit itu anu tiasa kadugikan. Semoga apa yang kita diskusikan hari ini, apa yang Anda bacakan, Anda hanya sebatas untuk bisa membacakan. Semoga apa yang Anda sampaikan terkait dengan adab-adab salam ini memberikan faidah yang sangat besar untuk kita, dan Allah berikan kepada kita untuk diberikan kemampuan untuk mengamalkan aturan-aturan yang telah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.